Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang banyak sekali orang-orang yang basicnya bukan ulama tetapi berkampanye tentang agama. Salah satunya guru gembul. Apakah kita akan melarangnya? Tentu saja tidak. Itu sebuah kemajuan yang patut kita apresiasi. Baru saja beliau ya sudah sering sih, tapi tadi mengupload lagi video yang mengkampanyekan kembali ke Al-Quran dan hadis, tinggalkan maklar-maklar agama. Yang dimaksud maklar agama oleh beliau adalah para ulama terutama di pondok pesantren itu yang banyak diikuti oleh sekian banyak ribu orang, yang terlalu dihormati atau ya bisa dikatakan para habib itu ya, dan lain-lain sebagainya, yang kata guru gembul mengajarkan tafsir-tafsir mereka tentang Al-Quran dan hadis. Jadi guru gembul mengkampanyekan mari tinggalkan mereka, kembali ke Al-Quran dan hadis. Pertanyaannya, mungkin jika saya dekat dengan guru gembul, saya akan mendatangi guru gembul dan ayo guru gembul kita ngeteh bersama, dan saya ingin tahu sebenarnya apa yang panjenengan sebut sebagai kembali ke Al-Quran dan hadis. Ya semoga saja ya, karena guru gembul itu kan membuat asosiasi konten kreator sehingga mudah untuk bertemu. Sebenarnya saya ingin bertanya kepada guru gembul, apa yang panjenengan definisikan sebagai kembali ke Al-Quran dan hadis? Yang saya takutkan, yang saya khawatirkan, kembali ke Al-Quran dan hadis ternyata yang dimaksud adalah kembali ke terjemahan Al-Quran dan hadis. Karena apa? Karena harus kita akui, kita ini lemah dalam penguasaan bahasa Arab, sehingga walaupun kawan-kawan kita yang di pesantren sekian puluh tahun, beliau tetap menggunakan tafsir Al-Quran, beliau tetap menggunakan kamus, beliau tetap menggunakan pemaknaan dari kiainya. Alhamdulillah dimaknai segala puji. Nah itu segala puji itu kan mengambil tafsir dari kiainya atau mengambil tafsir dari terjemahan. Yang saya khawatirkan, yang dimaksud oleh guru gembul dan lain-lain yang sangat semangat mengkampanyekan mari kembali ke Al-Quran dan hadis, ternyata kembali ke terjemahan Al-Quran dan hadis. Lalu apa bedanya dengan kata beliau yang mari kita tinggalkan maklar agama? Padahal sama saja, kembali ke terjemahan sama saja kita kembali ke maklar agama. Karena apa? Karena penerjemah Al-Quran juga bisa dibilang sebagai maklar agama. Karena penerjemah Al-Quran tentu ingin mendapatkan ridho Allah, tentu ingin mendapatkan pahala dari hasil terjemahannya yang diharapkan dibaca oleh umat muslim. Iya, maka bisa kita sebut penerjemah, ulama penerjemah itu juga maklar agama. Jadi andai ini video sampai ke guru gembul, karena beliau juga pernah mengunjungi channel saya dan berkomentar, dan beliau tidak marah untuk dikritik seperti ini, karena menurut saya itu saya justru sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru gembul. Jangan mendewakan guru gembul. Apa yang guru gembul katakan kita harus kritisi, jangan ditelan mentah-mentah. Seperti ini, guru gembul mengkampanyekan kembali ke Al-Quran dan hadis. Maknanya kembali ke Al-Quran dan hadis itu bagaimana? Kembali ke Al-Quran dan hadis ternyata kembali ke terjemahan Al-Quran dan hadis, atau benar-benar kembali ke Al-Quran dan hadis yang tentu saja membutuhkan banyak ilmu, minimal saya katakan ya, minimal untuk benar-benar kembali ke Al-Quran dan hadis diperlukan 4 faktor atau 4 syarat lah ya. Yang pertama syaratnya itu ya pikirannya sehat, pikirannya waras ya. Kalau nggak waras itu sudah bahaya. Tentu juga sehat jasmani, bisa membaca juga. Kemudian yang kedua itu menguasai nahwu, yang ketiga menguasai sorof, yang keempat ini pasti menguasai lughat. Nah ini mungkin panjenengan bisa belajar nahwu sorof tanpa guru ya, mungkin bisa ya walaupun itu sulit.
belajar nahwu sorof tanpa guru ya bisa lah. Mungkin secerdas Guru Gembul, saya yakin bisa lah kalau Guru Gembul diberi buku, nih Pak Guru pelajari nahwu sorof, ya mungkin beliau bisa tanpa guru, mungkin juga tanpa buku, langsung ke Al-Quran bisa nahwu sorof ya karena beliau sangat cerdas. Tapi untuk lughat ini misalnya Bismillah, Bismi itu maknanya apa? Artinya itu apa? Terjemahannya itu apa? Nah, itu harus membutuhkan lughat. Banyak itu harfu jarin, huruf jar. Oh ya, ini huruf jar. Lah ismi mungkin sudah tahu, oh ini isim mufrad munsharif. Nah, kemudian maknanya apa? Maknanya ismi atau terjemahannya ismi itu apa? Itu melibatkan atau kita butuh ulama. Setidaknya kita butuh karya ulama, misal kamus atau aplikasi pemanaan bahasa Arab. Jadi sulit untuk benar-benar kembali ke Al-Quran dan hadis, itu sulit. Kecuali orang-orang Arab di zaman Nabi Muhammad SAW yang bahasanya masih murni bahasa Arab. Sejak lahir sudah diajarkan bahasa Arab, bahasa ibunya bahasa Arab murni seperti bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di tengah-tengah mereka, maka mereka bisa langsung kembali ke Al-Quran. Karena membaca Al-Quran ya udah paham, karena bahasa orang atau kaum saat itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Tetapi untuk kita, untuk orang Indonesia, itu misal syarat 4 dibuang lah, maka sisakan 1, lughat. Lughat itu tetap butuh ulama, setidaknya ya ahli bahasa. Maka tidak bisa kembali ke Al-Quran tanpa peran serta ulama atau ahli-ahli di dalam bahasa Arab. Tidak bisa. Kalau kita kembali ke Al-Quran dengan definisi kita memahami Al-Quran lewat terjemahan, maka ya itu sama saja kita kembali ke ulama terjemahan. Dan kita harus sadari, kita harus tahu bahwa terjemahan di Indonesia itu terjemahan tafsiriyah. Jadi itu ya sudah termasuk tafsir. Ketika kita membaca Al-Quran kemudian menggunakan terjemahan Depak, kemudian menggunakan terjemahan Yuri'i, maka itu ya yang kita gunakan tafsir Al-Quran, bukan Al-Quran itu sendiri. Jadi memang ya kalau ini sampai ke Guru Gembul, tolong diterangkan apa yang panjenengan maksud dengan kembali ke Al-Quran dan hadis, sehingga kami lebih paham. Jadi teman-teman yang mendapatkan video ini dan juga dekat dengan Guru Gembul lah, cobalah disampaikan biar beliau menjawab, oh ini loh, kembali ke Al-Quran dan hadis yang saya maksud ini begitu. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.